Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kita, Pak Saddan Husain, SEMAK. Saya Asra selaku moderator sekaligus pemateri terakhir, dan rekan-rekan saya yaitu Saudari Inayah Fauziah selaku pemateri pertama, Syafina Syarif selaku pemateri kedua, dan Nur Ainun J selaku pemateri ketiga. Bila mendengar kata anggaran, maka pada umumnya kita akan membayangkan angka-angka dan estimasi serta menghubungkannya dengan hal yang berkaitan dengan keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di balik itu semua ada unsur manusia yang paling berperan. Manusia yang membuatnya dan mereka pula yang menggunakannya. Selamat datang di video presentasi kami kali ini, yang dimana kami akan membahas mengenai lebih dalam tentang aspek keperilakuan pada penganggaran modal. Bersiaplah memahami aspek keperilakuan pada penganggaran modal penting untuk menganalisis dan memahami perilaku individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan investasi dan alokasi sumber daya yang efektif. Adapun pembahasan pertama adalah definisi dari penganggaran modal. Yang kedua, tahapan proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang keempat, konsekuensi disfusional dari proses penyusunan anggaran. Yang kelima, konsep-konsep keperilakuan berkaitan dalam perencanaan. Yang keenam, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Kenalkan, nama saya Inayah Fauziah dari kelompok 4. Saya akan membacakan materi yang berjudul definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang, yang dimana keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel pengambilan keputusan, jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Yang kedua yaitu proses penyusunan anggaran atau budgeting proses, yang dimana ada 3 tahapan besar dalam proses penyusunan budget. Yang pertama yaitu goal setting state atau tahap penetapan tujuan aktivitas perencanaan, yang dimulai dengan penerjemahan tujuan utama organisasi ke dalam aktivitas spesifik dari sasaran-sasaran kontrole dan direktur perencanaan yang bertanggung jawab untuk memperkasai dan mengatur proses penyusunan anggaran dan untuk membantu individu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang kedua yaitu implementation stage, tahap implementasi, yang dimana pada tahap implementasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan objektif dan strategi organisasi, dan untuk memotivasi secara positif orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu control and performance stage, yang dimana tahap pengendalian dan penilaian kinerja anggaran yang diimplementasikan berfungsi sebagai unsur kunci dalam sistem pengendalian anggaran tersebut, yang dimana anggaran tersebut akan menjadi tolak ukur bagi kinerja aktual dan akan menjadi dasar penilaian bagi manajemen by acceptation. Baik, terima kasih. Mungkin itu cukup materi dari saya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materinya terkait dengan jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek, seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa,
tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif, karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang sangat penting. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu konsekuensi penyimpangan pada proses penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu distrust atau rasa tidak percaya. Anggaran adalah sumber dari tekanan yang dapat menciptakan kecurigaan, ketidakpercayaan, permusuhan, dan menyebabkan penurunan kinerja. Alasan timbulnya kecurigaan atau ketidakpercayaan ini didasarkan pada kepercayaan para supervisor bahwa yang pertama, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan atau mengubah situasi sebenarnya dan gagal memberikan keberagaman faktor eksternal. Yang kedua yaitu anggaran tidak cukup menggambarkan variabel-variabel kualitatif seperti tenaga kerja, kualitas bahan, dan efisiensi mesin. Yang ketiga yaitu anggaran menggambarkan secara sederhana apa yang telah diketahui supervisor. Yang keempat yaitu anggaran secara teratur digunakan untuk menggerakkan supervisor sehingga ukuran-ukuran kinerja dapat diperkirakan. Yang kelima yaitu anggaran melaporkan penekanan pada hasil bukan pada sebab. Yang keenam yaitu anggaran mengganggu gaya kepemimpinan para supervisor. Yang ketujuh, anggaran cenderung memberi tekanan pada kegagalan. Yang kedua yaitu resistance atau resistensi. Walaupun anggaran digunakan secara luas dan sangat mendukung, namun tetap ditolak oleh banyak anggota organisasi. Adapun alasan penolakan ini, yang pertama yaitu anggaran membawa perubahan, dengan demikian mengancam status. Yang kedua yaitu proses anggaran membutuhkan sejumlah besar perhatian dan menyita banyak waktu. Banyak manajer dan supervisor tidak paham mengenai seluk-beluk penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu internal konflik atau konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai hasil dari interaksi-interaksi ini atau sebagai hasil dari laporan kinerja yang diperbandingkan antara satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala atau tanda yang paling umum dari adanya konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar individu dan antar kelompok selama proses penyusunan budget. Yang terakhir yaitu whether one wanted side effect atau efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran dapat menghasilkan efek-efek samping lainnya. Yang terakhir yaitu whether one wanted side effect atau efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran dapat menghasilkan efek-efek samping lainnya yang tidak diharapkan. Salah satunya adalah terbentuknya kelompok-kelompok atau informal kecil yang menggagalkan pencapaian sasaran-sasaran anggaran. Kelompok karyawan ini kadang-kadang melemparkan tanggung jawab pada departemen lain, mempertanyakan validitas data anggaran, dan mempengaruhi dengan cara-cara yang tidak baik atau perlu. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, saya Nur Anunji akan melanjutkan materi selanjutnya, itu bagian E, konsep-konsep perilaku berkaitan dalam perencanaan. Lingkungan perencanaan merujuk pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi. Ukuran dan struktur suatu organisasi, gaya kepemimpinan, tipe sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan tersebut dibuat. Perilaku manusia dapat menyesuaikan diri dan berbeda dari satu lingkungan kerja dengan lingkungan kerja lainnya, sehingga dalam satu lingkungan tindakan spesifik dari top manajemen dapat menyebabkan perilaku yang disukai sebaliknya dalam lingkungan lain. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan perilaku yang tidak menyimpang atau tidak disukai. Adapun beberapa yaitu bagian A yaitu organizational size and structure atau ukuran dan struktur organisasi, di mana
Ukuran dan struktur organisasi ini mempengaruhi manusia dan pola-pola interaksi dalam tahap penyusunan sasaran, implementasi, serta pengendalian dan evaluasi dari proses perencanaan. Ukuran organisasi dapat digambarkan sebagai jumlah tenaga kerja, nilai bangunan fisik dan unit, moneter, volume penjualan dan jumlah cabang perusahaan, dan ukuran-ukuran kuantitatif lainnya. Yang membedakannya yaitu organisasi. Bagian B yaitu leadership style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini juga mempengaruhi suatu lingkungan. Perencanaan organisasi dalam teori XMC Gregor menjelaskan bahwa suatu pengendalian yang sangat ketat gaya kepemimpinan otoritas dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai efisiensi merupakan pendekatan manajerial untuk bekerja sama dengan bawahan. Filosofi yang dianut untuk mempengaruhi perilaku bawahan adalah diberi mereka gaya yang pantas, awasi mereka secara ketat. Selanjutnya itu bagian E, stability of organizational environment atau stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi perencanaan adalah lingkungan eksternal, di mana faktor ini meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan suppliers, struktur industri yang melayani organisasi, kompetensi, dan lain-lain. Lingkungan yang stabil merugikan risiko dan memungkinkan proses penempatan tujuan menjadi demokrasi dan partisipasif. Perubahan lingkungan yang sangat cepat menghasilkan situasi dengan risiko yang sangat tinggi. Perubahan secara dramatis dalam tingkat bunga, perubahan tingkat fluktuasi. Selanjutnya itu bagian F, permasalahan prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, di mana memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya, di mana kemungkinan adanya kerasan tenaga kerja dan politik yang terjadi dalam proyek model yang melibatkan otomasi atas tugas klerikal yang tidak memerlukan keterampilan sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksi data untuk seleksi proyek. Itulah pemaparan dari saya, sekian. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terakhir mengenai masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek, di mana aspek keperilakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus dari manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu, manajemen tingkat menengah tentu saja akan berupa kinerja jangka pendek yang seringkali diukur dengan tingkat pengembalian akuntansi. Sedikit sekali proyek yang akan dimulai dan diselesaikan oleh manajer yang sama karena tingkat perputaran yang cukup besar, misalnya promosi, transfer, dan seterusnya yang terjadi di kebanyakan organisasi. Manajer cenderung untuk memilih proyek-proyek yang mereka mulai oleh pendahuluannya. Jika perputaran manajer cukup cepat, maka tidak ada seorang pun yang dapat dianggap bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan dari proyek manapun. Modal akan terbuang percuma jika manajer baru secara periodik membuang proyek-proyek dari manajer sebelumnya dan memulai proyek baru hanya untuk diikuti oleh manajemen baru lainnya yang meneruskan siklus tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami terkait materi aspek keperilakuan pada penganggaran modal, di mana studi kasus yang terkait dengan aspek keperilakuan pada penganggaran modal di Indonesia adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan perusahaan kontraktor. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan anggaran publik untuk proyek-proyek infrastruktur yang kemudian menghasilkan kerugian negara yang signifikan. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat, di mana seorang pejabat pemerintah setempat diduga menerima suap dari perusahaan kontraktor untuk mengamankan kontrak proyek pembangunan jalan tol. Pejabat tersebut menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses penganggaran modal dengan memberikan preferensi kepada perusahaan kontraktor tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang objektif. Penyalahgunaan
kekuasaan dan korupsi semacam ini melanggar prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penganggaran modal. Tindakan tersebut merugikan negara karena mengarah pada alokasi dana yang tidak efisien dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Adapun solusi yang baru dapat mengatasi kasus ini adalah dengan menerapkan pendekatan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam proses penganggaran modal. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama, meningkatkan transparansi. Pemerintah harus secara aktif mengumumkan informasi mengenai proyek-proyek yang akan diajukan untuk penganggaran modal. Informasi ini tersedia secara publik dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi karena adanya pemantauan publik yang lebih besar. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Pembentukan lembaga pengawasan independen yang bertugas mengatasi proses penganggaran modal dan memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Lembaga tersebut harus memiliki kekuatan penegakan hukum yang memadai untuk mengatasi pelanggaran dan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan tindakan korupsi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran modal. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.